Halo semua, selamat datang di Fortune Star Triple 2. Cara baru gue ngomong 222. Sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Lagi untuk semuanya, makasih support kalian ke channel, like, comment, share, dan donasinya. Oke. Seperti biasa, ini oracle card udah kalian lihat kan. Secara juga gue udah riset dikit tentang energi ini ya, karena ada beberapa yang memang gue masih belum begitu ngerti ya arti-arti dari ini. Tapi gue janji keren masih keren. Oke. Pertama ya, dari mystical wisdom, sebagai tema hari ini, cheer up, live in the moment. Cheer up, happy hidup sekarang, bukan kemarin, juga bukan besok, tapi saat ini. Oke. Nggak usah sibuk mikirin besok gimana, maksudnya besok akan terjadi apa ya. Dan nggak usah mikirin yang kemarin sudah lewat. Dari Universe Tarot, yang mudah-mudah dulu, yang gampang-gampang dulu. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Jadi kebahagiaan saya adalah refleksi langsung dari level keyakinan saya dengan semesta. My vibes speak louder than my words. Jadi vibrasi saya bicara lebih keras daripada kata-kata saya. Dari literary witches oracle card kita dapat 4. Mushroom, kita sudah biasa dengan ini kan, ya nggak? Ilusi. Hallucigeno itu kalau gue itu spellingnya spelling bahasa Itali. Gue nggak tahu gimana spelling halu ya, halu gitu. Ini halu. Tapi jangan melihat dari situnya. Ini juga untuk pengobatan, ini juga untuk makanan. Tapi shaman itu tribe ya, tribu di Amazon sana, South America, menggunakannya untuk connect dengan spirit dan underworld, alam bawah sadar kita ya. Dan ini juga buat psikoterapi juga dipakai, karena orang-orang gini bisa ngebayangin ya, kalau hipno apa sih namanya, hipnoterapi kurang lebih sama, hipnoterapi dan psikoterapi, terapi. Jadi dia mainnya alam bawah sadar, kalian disuruh pakai ini ya, supaya kalian halu memang. Jadi alam bawah sadar kalian bersuara, dan itu semua dicatat oleh psikiatris ya. Yang itu yang jadi penting, ini untuk healing itu penting. Dan yang kedua, ini apple ya, gue bingung dari pas keluar ini gimana ya, maksudnya apa ya apple. Yang gue tahu apple itu di Taman Eden dibilangnya sebagai buah yang terlarang ya kan, buah yang terlarang. Dan masih banyak lagi ternyata simbol-simbol tentang apel. Apel itu adalah totality, secara total, the all ya. Totality, the all ya. Dan masih banyak berdasarkan kultur dan budayanya, dia mewakilkan banyak simbol ini. Simbol apel sendiri itu mewakilkan banyak arti. Di Cina aja sendiri artinya peace dan beauty ya. Buat orang Yunani love. Tapi berdasarkan orang alkemis,
ini apel ya, kalau dipotong tengahnya gitu, tak gitu, bijinya di tengahnya itu ya, itu bentuknya kayak 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 belimbing air, yang bentuknya segi lima gitu, kayak vulva. Ada yang tahu vulva nggak? Ada yang tahu vulva? Vulva artinya apa? Vul- vulva itu ya kayak bagian bagian luar dari vagina ya. Nah pas dibuka lagi itu vulva ya, ada seedsnya, seeds itu biji ya, dan itu maskulin ya gitu ya. eh Istilahnya kalau vulvanya itu sendiri kan bentuknya kayak bintang 5 gitu ya, 5 points, 5 titik gitu. 5 titik itu kayak istilahnya medicine-nya Leonardo da Vinci di alam lingkaran manusia ya kan, badannya manusia bentuk 5 titik, tak, tak. Dan apel itu sendiri juga uh, melambangkan, kalau di Kristen dia melambangkan setan ya, setan yang sebenarnya adalah dia mengandung apa namanya, istilahnya itu dia menggabungkan antara spiritual dan materialisme ya, spiritual dan material, yang mana di situ ada istilahnya, kalau tadi vulvanya ceweknya dan bijinya itu adalah cowoknya gitu kan. Makanya buah terlarang gitu kan. Terus itu juga kalau di sisi lainnya adalah ini, kenapa spiritual adalah ini tadi, pertemuan antara cewek sama cowok gitu ya, cewek sama cowok, yang kemudian adalah alkemis itu sendiri, yang itu artinya adalah creation of life, yang membentuk dan mengcreate, yang menciptakan hidup itu sendiri ya, spiritual. Sedangkan materialismenya adalah haus akan pengetahuan. Ini bisa melambangkan juga pengetahuan, haus akan pengetahuan. Makanya kalau di Taman Eden itu dibilangnya, setelah kita makan ini, setelah makan apel kita jadi punya malu ya kan, karena kita jadi tahu ya, karena kita haus akan pengetahuan. Jadi yang mana tidak salah, bukan salah ya. Jadi dan itu semua di dalam circle ya, the all, totality. Jadi ini adalah pertemuan antara spiritual dan materialism, yang mana juga suka dibilang kalau apel itu adalah temptation ya. Kalau di Good Tarot, the devil itu kan temptation ya, temptation yang bisa diartikan juga sebagai tes untuk kita ya, ya tes untuk siapa sih kita gitu, apa sih maunya kita gitu. Dari yang benar-benar kita diri individu per individu, tes yang mana bisa juga kita artikan sebagai testament, pernyataan. Powerful ternyata si apel ini kan. Nah ini yang dapat yang kedua kan. Yang ketiga adalah wildflower. Gue nggak dapet simbol, arti simbol dari ini, tapi menurut gue, insting gue bilang ya, kita tidak perlu bercampur tangan pun, dia tumbuh dan dia juga cantik gitu. Nggak, namanya juga wild, liar kan ya, bunga liar. Manusia suka menyampuri segala hal ya. Seperti keinginannya, ini harusnya gini, bentuknya harus kayak gitu, bentuknya harus gini. Enggak harus, siapa yang harusin ya.
dan begitupun juga semua makhluk hidup, ya, termasuk manusia itu sendiri. Manusia pun kita biarin aja gitu, nggak usah kita atur gitu. Tanpa kita harus kontrol dan kuasai, dia terbentuk dengan sendirinya, ya, sesuai memang berdasarkan panggilan jiwanya. Dan memang itu balik lagi ke sini, kebahagiaan saya adalah refleksi langsung dari level keyakinan saya terhadap semesta. Dan kita semua tanpa kecuali dilindungi gitu. Dengan kita nggak campur tangan pun, ya, mungkin dengan campur tangan kita dia malah mati. Who knows? Siapa yang tahu, ya kan? Yang terakhir dapat Maria Sabina. Baca bawahnya, healing. Jadi maksudnya gini, kalau gue ngeliatnya dari sini ya, apapun yang kita pikir itu adalah ilusi, ya, itu menghantarkan kita ke sejatinya diri kita sendiri sebagai manusia, ya. Spiritual dan materialisme itu tidak ada yang salah, dan tidak harus kita coba untuk interfere itu campuri bahkan dalam prosesnya untuk menjadi. Bahkan terkadang ini persatuan sih, unity ya, kalau menurut gue ini unity, persatuan antara spiritual dan material, yin dan yang juga, ya. Dari yin yang menjadi satu gitu. Dan semua itu berproses secara natural, dan itu menyembuhkan alam bawah sadar kita ini. Oke. Nah, dari mystical shaman, ya, kita dapat coyote kebalik. Seperti biasa, gue baca coyote. Ada beberapa zodiak kemarin sempat ada yang dapat coyote, kalau nggak salah Gemini ya. Ya, Gemini sama siapa sih, lupa. By the way, esensi dari coyote adalah simbol dari trickster yang sakral. Ini kalau kebalik. Ini kalau simbol dari trickster yang sakral. Trickster tau nggak? Tipu muslihat ya. The one who provides detours for growth and understanding by ensuring that things don't go as planned. Jadi dia penyedia ya, segala hal yang membelokkan dalam perjalanan kita tumbuh dan dalam perjalanan kita untuk memahami, dengan meyakinkan kalau segala hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Kan cakep. The coyote brings the energy of divine deceptions to set you free from the shackles of that which doesn't serve you. Jadi coyote ini membawa energi dari divine deception. Deception itu kan semacam pengkhianatan ya, yang mengkhianati gitu. Deception yang akan membebaskan kita dari segala hal yang memang tidak kita butuhkan gitu. Tidak kita butuhkan. Sometimes it appears that you will get everything you want, only to find that coyote brings you the opposite of what you hope for. Bahkan terkadang dia menunjukkan kelihatannya akan memberikan segala sesuatu yang kamu ingin, yang kita pinginin gitu, yang kita inginin, hanya untuk menemukan ternyata the coyote ini membawa ke segala hal
yang sebaliknya dari yang kita harapkan. Nih. The lessons offered by Coyote may at first appear confusing. Jadi pelajaran yang ditawarkan oleh The Coyote ini pertamanya akan membuat kita bingung, but they are most sacred and always for your highest good. Tapi mereka adalah sakral dan selalu untuk yang terbaik. Oke. Dan kita dapatnya kebalik, berarti bukan undangan, tapi the medicine. Apa yang mau? Are you being seduced by what you think you desire? Apakah kita tergoda dengan apapun yang kita pikir kita hasrat kita gitu, apa yang kita inginin gitu? Apakah kita tergoda dengan segala sesuatu yang kita inginin? Could it be that the more superficial, sparkly, shiny aspects of your ambitions let you in this moment? Jadi, mungkin gak gitu? Mungkin gak itu semua yang superficial, sparkling gitu, yang kelap-kelip itu ya kan, dan segala yang berkelip, yang terang itu ya, aspek segala terang yang shining yang terang ya kan. Gua ngerti bahasa Indonesia. Aspect of your ambitions led you in this moment, yang membawa kamu sampai ke detik ini, ke sekarang ini. Entah kamu galau, entah kalian galau, entah kita galau atau enggak. Perhaps you feel that in order to get what you desire, you have to compromise yourself, control others, or manipulate situations to ensure your goal is met. Mungkin nggak yang kamu pikir untuk mendapatkan segala sesuatu yang kamu inginkan itu, kamu harus berkompromi dengan mengkompromi, bahkan menguasai orang lain, atau bahkan memanipulasi situasi hanya untuk mencapai goal kita. Coyote howls in the shadows to remind you that this may be a lesson too painful to learn. Ya, karena coyote ya di saat dia mengaung itu in the dark. Sebagai bayangan kita tuh kita diingatkan kalau ini bakalan menjadi pelajaran yang sangat sakit untuk dipelajari. Beware the shallow waters right now. Jadi berhati-hati pada kedangkalan. Kedangkalan tuh maksudnya yang superficial, ya, yang superficial. Something or someone might pretend to be deep. Sesuatu atau seseorang mungkin hanya pura-pura dalam, but that doesn't make them so. Tapi tidak membuat mereka realnya seperti itu. Okay. No matter how seductive their superficial traits and how beautiful or sparkly they appear, nggak masalah walaupun no matter how seductive, bukan masalah bagaimana mereka menggoda berdasarkan dari penampilannya, dari apa yang ditawarkannya gitu, secara fisik. They appear, all that glitters there will not turn up gold, no matter how many wishes you make to change that. Nggak semua hal yang bersinar itu menjadi emas. Nggak masalah berapa kali kamu pun akan berharap sesuatu itu berubah. Jadinya ya kan, berpikiran positif terus akan sesuatu hal yang kamu pikir itu adalah desire kamu gitu. Dalam ini si coyote ya, dalam. Nah, dari Shaman itu sebenarnya kita keluar cuman ini terus, tapi di alam bawah sadar kita, which is the overall energy dari mystical shaman ya, kita tuh dapat sebentar ya, the arrow tuh keren habis.
The arrow itu kurang lebih the arrow ya. Esensinya menerima simbol ini mengingatkan kita untuk selaras dengan hati dan jiwa, karena kita adalah target yang mana panah ini mendarat. Be true to your calling, release attachment, and free yourself from the bondage and unbridled ambition. Jadi kita diminta untuk real, untuk be true to your calling, untuk apa ya ngomongnya, be true to your calling. Kalian ngerti kan? Udah deh. Be true to your calling, release attachment. Jadi lepaskan segala sesuatu yang mengikat dan bebaskan diri kamu dari segala ikatan yang kamu pikir itu adalah ambisi kamu. Now is revealed to be a moment of contact in which your intention meets the material world. Karena sekarang kita sudah tahu, adalah momen untuk kontak, untuk connect ya, untuk connect, di mana intention fokus kita ketemu secara dengan material, dan itu direalisasikan gitu maksudnya, material world dengan dunia materi. The arrow also symbolizes the need to set your creativity free. Ya. Jadi panah ini juga simbol dari kita harus membiarkan kreativitas kita bebas, lepas. Nah, ini karena ini tegak, the invitation. Ketika simbol ini datang, ini mengundang kita untuk pay attention ya, untuk notice, untuk menyadari, untuk fokus, and signifying that you are about to make your mark in some aspects of your life. Dan fokus karena kita akan membuat tanda meninggalkan tanda kita gitu kan, mark, signature tanda tangan kayak apa kayak di dalam hidup kita. It illuminates the moment of contact when you know that your desires and intentions have traveled on the wind and landed in the perfect place for your highest good. Ini menerangkan saat kita kontak, apapun yang kita inginkan dan intention kita sudah berjalan menembus angin dan akan mendarat di tempat yang tepat untuk our highest good, untuk kebaikan yang terbaik untuk kita. Trust that your job is to be relaxed yet focus. Jadi yakini kalau kerja kita hanya butuh untuk relax tapi fokus, keeping your eye on the prize. Fokus pada target. Yet tapi releasing your intention with full expectation that it will land as it is supposed to. Tapi lepaskan segala intention yang dengan penuh ekspektasi kalau ini akan mendarat memang di mana seharusnya.
Don't worry about the how or the exact form. Jangan khawatir tentang bagaimana atau dalam bentuk apa. This is not a time to interfere with the manner in which the arrow flies. Karena ini bukan waktunya untuk mencampuri dengan bagaimana panah ini terbang. It will make its mark, and you will have cause to celebrate. Ini akan meninggalkan tanda dan kita akan yang pasti kita akan merayakan. Keren ya? Semoga bacaan gue kalian bisa ngerti. Semoga beneran. Dengan nyampur-nyampur gitu. Nah, kalau ini nggak perlu dibaca. The Beauty Way, ya. Ini tadi, kalau ini tadi seperti ini. Fokus dan intention, dan biarkan itu berjalan tanpa kita harus mencampuri bagaimana dan ekspektasi harus seperti apa. Percayakan, ya. Kalau The Beauty Way ini sama kayak cheer up, live in the moment, and find beauty. Jadi temukan keindahan atau ciptakan keindahan di saat ini juga dimanapun kalian berada, dengan siapapun dan dengan apapun. Temukan keindahan dan ciptakan keindahan, karena di situ ada pelajaran atau ada pesan untuk kita. Coba ya. Ya. And you will receive the lesson that life is teaching you in a kind and gentle way. Gitu. Saat kita bisa menghargai sekitar kita, kita bisa mendapatkan pesan-pesan itu. The Crow. Crow is the keeper of the universal law, the law of truth. Crow itu gagak ya. Dia adalah pemegang dari hukum alam, hukum tentang kebenaran. Gagak kan ya? Ya gagak. Gagak mengajari kita untuk walk our talk, berjalan sesuai apa yang kita ucapkan. To find congruence between who we say we are and who we really know ourselves to be. Untuk membalanskan gimana antara apa yang kita ucapkan tentang diri kita dan siapakah sebenarnya yang kita tahu tentang diri kita. Dia meminta kita untuk bicara kebenaran, that we create truth instead of searching for it, sehingga kita adalah membuat kebenaran, bukan mencari kebenaran. And that we bring truth to every situation we find ourselves in, sehingga kita selalu membawa kebenaran di setiap situasi dimanapun kita berada. Invitation-nya, when you speak the truth and practice the truth, eventually everything you say become true. Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran dan melatih kebenaran, sebenarnya kita apapun yang akan kita ucapkan menjadi nyata. Your power to co-create with the truth, it is the universal law. Jadi kekuatan kita dalam bersama dengan alam, dengan spirit gitu, menciptakan kebenaran itu adalah hukum alam. Connect what is untrue in your life without judgment. Let the truth set you free.
correct what is untrue, bukan connect, correct what is untrue in your life. Maaf. Ya, jadi perbaiki yang semua yang tidak benar tentang diri, ya, yang ada di diri kita tanpa harus menilai, dan biarkan kebenaran itu membebaskan kita. Yang paling jeng-jeng itu ini Thunder. Maaf ya kalau kelamaan, udah lama banget. Kalian bisa skip kok kalau nggak suka atau tinggal aja, soalnya menurut gue sih keren banget. Legends speak the great thunder beings who live in the sky and call for your intention when great occurrences are meant to happen in the world. They warm when tension in a situations are called up on to be released. Jadi ini adalah dia hadir untuk a wake up call sebenarnya gitu, untuk memanggil atensi kita akan segala sesuatunya itu terjadi di dunia ini karena memang harus terjadi. Mereka mengingatkan segala tensi dalam satu situasi adalah panggilan untuk dilepaskan, to be released. Their presence in your reading reminds you of the dramatic moments in life that change everything. Jadi kehadirannya dalam bacaan ini akan mengingatkan kamu akan segala hal dramatik dalam hidup kita yang akan yang berubah segalanya. Both are awesome and frightening. When thunder arrives, it also a wake-up call, one that you will not soon forget. Dia tidak akan kejadian ini tidak akan mudah untuk dilupakan. The invitation, when thunders come into your reading, it refers to a big dramatic change that feels like wild bison on the run. Jadi ketika ini nongol, kartu ini nongol, ini menunjukkan tentang dramatik, situasi drama yang akan mengubah to a big dramatic change that feels like, yang akan rasanya seperti ada bison liar yang lagi lari. You feel it right through your bones and you know that you are powerless to influence whatever events have been set in motion. Kita akan merasakan perubahan itu sampai ke tulang, dan kita tahu kalau kita sangat tidak berdaya dengan pengaruhnya. Apapun event itu sudah dalam motion, dalam pergerakan. Jadi perubahan itu memang lagi berjalan. This is a time to be prepared for anything. Jadi kita ini adalah waktunya untuk siap akan segala sesuatunya. Your life is an adventure and wonderful opportunities arriving now. Kehidupan kita adalah petualangan dan kesempatan yang indah sedang dalam perjalanan. The trick is to learn to run with them. Jadi, tipsnya adalah belajar berlari bersama kesempatan-kesempatan itu tadi. Dan dalam petualangannya, qualities that you will need now more than ever are
flexibility, dexterity, and a willingness to experience it all without detecting from where or in what form opportunities will come. Jadi kualitas yang memang kita akan butuhkan saat ini adalah fleksibel, punya kemampuan, skill kita, keterampilan kita dalam mengerjakan suatu tugas, dan keinginan untuk mengalami proses tanpa harus mendikte dari mana dan dalam bentuk apa kesempatan-kesempatan itu akan datang. Your destiny is arriving, be ready. Takdir kita akan datang, siap-siaplah. Udah kelamaan. Tapi kali ini, karena hari ini gue nggak akan publish apapun selain energi hari ini. Jadi ya, karena kasih gue juga waktu untuk istirahat ya, Bo ya. Tarot, gak pakai gue tarot ya. Energi hari ini, banyak amat energi hari ini. Energi yang masuk hari ini challenge dan the best step to pass through the day. What is it, semesta? Energi yang masuk hari ini, I need one. Energi yang masuk hari ini, challenge-nya dan wow, oke, full. Challenge-nya messenger of earth, the best step to pass the day. Wind of fire, seven of earth, seven of air, ace of water, the tower, king of fire, eight of fire, nine of water. Energi alam bawah sadar kita, seven of air, curi-curi kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri. Balik lagi, be true. Okay. The crowd, speak the truth, create the truth, walk our talk. Yeah. As of water, cerita cinta, atau kita sudah mulai mencintai diri kita sendiri. Tower, big disruption, thunder, kebalik, thunder. Dan memulai sesuatu yang baru dengan mengambil resiko. Sorry. Scorpio. Ya, ini ada guys, Scorpio. Ini komunikasi. Jadi segala hal tentang kebenaran harus keluar.
thunder, and crow. Also the arrow. The Fool, energi Aries. Ini tentang seks, tentang shared finance, partners resources. Kita memulai sesuatu yang baru. Energi yang masuk adalah kita memulai sesuatu yang baru dan akan mengambil resiko. Challenge-nya adalah messenger of earth ya. Ini pesan tentang sesuatu hal, kesempatan atau peluang yang real dan nyata. The best step to pass the day. Langkah apa yang bagaimana kita harus melewati hari ini? Queen of Fire, energi Leo. Queen of Fire itu adalah tetap self esteem, percaya diri, ya. Determinasi, determine, fokus, dan dia tidak peduli terhadap opini orang lain sekitarnya. Dia melakukan apapun, dia hanya concern apapun yang memang goalnya dia. Orang lain mau punya urusan apa, punya bisnis apa, selama itu bukan bisnisnya dia nggak akan ikut campur. Queen of Fire. Dan dia determine target dan fokusnya. Dan dia akan mengambil resiko apapun itu untuk mencapai fokus dan intentionnya. Dia sangat fleksibel juga. Maka challenge saya messenger of earth ya. Oke. Ini dewasa, ini anak-anak. Ya. Mungkin challenge-nya adalah ya untuk mendapatkan peluang dan kesempatan itu menjadi nyata, kita harus punya jiwa seperti anak-anak untuk mampu melihat dunia dengan kacamata ingin tahu, bukan berasumsi atau mendikte karena kita sudah tahu. Kita diminta dengan segala self confidence kita, kepercayaan diri kita akan segala macam yang kita tahu, tapi kita hanya diminta untuk punya passion seperti Queen of Fire, tapi dengan jiwa anak-anak. Kalau kita ingin mengalami segala sesuatu, karena anak-anak itu paling tahu bagaimana live in the moment. Anak-anak itu paling tahu bagaimana being happy. Anak-anak itu paling tahu create beauty in all their environment. Dalam situasi apapun, anak-anak itu tahu bagaimana melihat, bagaimana membuat dia sendiri happy gitu. Dan dia banyak ingin tahunya gitu, kepo. Oke. Kalau kita lebih terbuka seperti anak-anak tanpa harus membatasi ruang pikir kita atau sudut pandang kita, mungkin kita bisa melihat peluang itu juga dengan nyata. Oke, segitu aja buat energi hari ini yang udah kelamaan.